Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Puspoko Pancoratno selaku dosen pengampu mata kuliah aplikasi komputer dan perkantoran. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul, amma ba'd. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan laporan observasi di MI Al-Hidayah yang berjudul penggunaan aplikasi Microsoft Word untuk mengelola dokumen sekolah di MI Al-Hidayah Tegalan Kandat. Untuk nama-nama kelompok, yang pertama saya Ahmad Baudin Ahyar, NIM 2222050001. Selanjutnya saya dengan nama Muhammad Wahyu Kurniawan dengan NIM 222050007. Selanjutnya untuk saya sendiri, Imam Sujai, NIM 222 Dan saya Nabil Soleh Hikmal Maulana Rwanda dengan NIM 222050031. Dan yang terakhir saya Qotibul Umam dengan NIM 222050034. Selanjutnya untuk saya sendiri, Imam Sujai, NIM 222050024. Dan saya Nabil Soleh Hikmal Maulana Rwanda dengan NIM 222050031. Dan yang terakhir saya Qotibul Umam dengan NIM 222050034. Untuk bab 1 yaitu mengenai latar belakang. Sistem aplikasi komputer di MI Al-Hidayah Tegalan Kandat itu sangat penting untuk mendukung pengajaran dan administrasi. Microsoft Word sebagai bagian dari Microsoft Office, yaitu bermanfaat bagi guru dalam membuat materi pelajaran dan laporan. Namun beberapa guru mengalami kesulitan dalam mengoperasikan aplikasi ini yang mempengaruhi efektivitas pengajaran dan produktivitas administrasi. Selanjutnya yaitu tujuan, tempat, dan waktu penelitian. Tujuan penelitian yaitu untuk memahami kendala spesifik yang dihadapi oleh guru-guru dalam menggunakan aplikasi Microsoft Word untuk kegiatan administrasi dan pengajaran. Selain itu, observasi ini bertujuan untuk menyusun rekomendasi program pelatihan yang tepat dan efektif yang dapat meningkatkan keterampilan penggunaan Microsoft Word. Untuk tempat dan waktu penelitian ini dilaksanakan di MI Al-Hidayah yang berlokasi di Jalan Kelut nomor 328, Dusun Tegal Arum, Desa Tegalan, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Kegiatan ini berlangsung pada hari Kamis pada tanggal 24 Oktober 2024 mulai pukul 11.30 sampai 12.30. Untuk selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode observasi dalam penelitian ini meliputi wawancara dan studi pustaka untuk memahami penggunaan Microsoft Word di MI Al-Hidayah. Wawancara dilakukan secara langsung dengan guru, terutama guru senior, untuk menggali pengalaman dan kendala yang mereka hadapi, menggunakan pedoman semi terstruktur untuk mendapatkan data yang terfokus dan fleksibel. Selain itu, penelitian kepustakaan dilakukan dengan menelaah literatur terkait penggunaan Microsoft Word dalam pendidikan, pelatihan teknologi untuk guru, dan implementasi aplikasi komputer. Hasil dari kedua metode ini diharapkan dapat memberikan data akurat untuk merumuskan rekomendasi pelatihan yang efektif bagi peningkatan kompetensi guru dalam menggunakan Microsoft Word. Selanjutnya untuk bab 2 yaitu pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu tentang margin. Margin adalah jarak antara tepi daerah pengetikan teks dengan tepi halaman kertas pada dokumen Microsoft Word. Ketika dokumen baru dibuka menggunakan blank dokumen, Microsoft Word akan menampilkan template normal dengan batas margin default 1 inci di semua sisi, baik atas, bawah, kiri maupun kanan jika pengaturan menggunakan 1 inci. Selanjutnya yaitu permasalahan dan solusi.
Untuk permasalahannya, beberapa guru di MI Al-Hidayah kesulitan mengatur margin di Microsoft Word saat menyusun RPP yang mengakibatkan dokumen kurang rapi. Untuk solusinya akan diadakan pelatihan tentang fitur penting di Microsoft Word termasuk pengaturan margin. Secara teknis, guru akan diajarkan langkah-langkah mudah dalam mengatur margin, seperti dimulai dengan membuka Microsoft Word, lalu pilih menu Back Layout, kemudian Margin dan Custom Margin untuk menyesuaikan batas tepi atas, bawah, kanan, dan kiri sesuai kebutuhan sebelum menerapkan pengaturan tersebut dengan mengklik OK. Selanjutnya yaitu flowchart mengenai tahapan-tahapan dalam pengaturan margin dalam menyusun RPP. Yang pertama, guru menentukan tujuan, materi, dan metode pelajaran. Ini menempuh waktu 6 hari. Selanjutnya yaitu guru menyiapkan kerangka RPP di Microsoft Word. Untuk perlengkapannya bisa berupa laptop dan sudah terinstall Microsoft Word. Untuk waktunya sekitar 5 menit dan outputnya berupa draft Microsoft Word. Selanjutnya, guru mengatur margin halaman melalui menu layout, lalu klik margin. Selanjutnya, guru mengklik custom margin dan atur sesuai dengan standar. Ini menempuh waktu sekitar 5 menit. Selanjutnya, guru memasukkan semua data yang telah disiapkan pada halaman yang sudah diatur tadi. Untuk outputnya berupa file draft Microsoft Word dan untuk pengerjaannya sekitar 30 menit. Dan yang selanjutnya, guru melakukan verifikasi perangkat RPP oleh Wakakurikulum. Untuk perlengkapannya yaitu berupa file RPP yang sudah terprint out dan untuk waktunya sekitar 1 jam dan untuk outputnya yaitu dokumen RPP yang sudah terverifikasi. Dan selanjutnya pengesahan RPP oleh kepala madrasah. Untuk perlengkapannya berupa file RPP yang sudah terverifikasi tadi dan untuk waktunya sekitar 5 menit dan outputnya yaitu tersedianya RPP dan selesai. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang penginputan pictures dan table. Pictures atau gambar itu merupakan sebuah elemen yang penting dalam dokumen Microsoft Word untuk memperkuat konten visual dan memberikan ilustrasi yang relevan terhadap isi dokumen. Sedangkan tabel sendiri merupakan fitur di Microsoft Word yang digunakan untuk menampilkan data secara terstruktur dalam bentuk kolom dan baris. Fitur ini sangat berguna dalam pembuatan dokumen yang membutuhkan pengaturan data yang jelas dan mudah dibaca seperti laporan, data statistik, dan hasil penelitian. Selanjutnya permasalahan yang ada di MI Al-Hidayah sendiri yaitu ada beberapa guru yang mengalami kesulitan dalam menempatkan gambar dan tabel pada sisi yang diinginkan dalam sebuah dokumen, membuat tampilannya itu kurang struktur dan rapi. Adapun solusi yang diberikan di sana yaitu akan diadakan sebuah pelatihan teknis dalam penggunaan Microsoft Word, terutama untuk menyisipkan dan mengatur gambar serta tabel dalam sebuah dokumen agar lebih menarik dan rapi. Selanjutnya yaitu flowchartnya. Yang pertama yaitu buka Microsoft Word, kemudian peralatan yang dibutuhkan yaitu komputer dan estimasi waktu kurang dari 1 menit. Keterangannya, langkah pertama ini adalah membuka Microsoft Word dan membuat dokumen baru atau membuka template dari RPP. Outputnya nanti yaitu halaman dokumen atau RPP yang sudah terbuka. Selanjutnya yaitu memulai pembuatan RPP. Peralatan yang dibutuhkan yaitu yang pertama komputer. Estimasi waktu yang dibutuhkan sekitar 5 menit dan keterangannya yaitu siapkan format RPP dengan menuliskan bagian-bagian penting seperti tujuan dari RPP, materi RPP, metode RPP, dan penilaian. Outputnya nanti yaitu struktur RPP yang siap untuk diisi. Selanjutnya yaitu penginputan gambar atau picture. Peralatan yang dibutuhkan yaitu komputer dan gambar yang sudah disiapkan. Estimasi waktunya sekitar 1-2 menit. Keterangannya atau langkahnya yaitu pilih menu insert, kemudian klik pictures untuk menambahkan gambar yang sesuai dengan materi RPP yang diinginkan. Outputnya yaitu gambar dimasukkan ke dalam dokumen RPP. Yang keempat
yaitu atur posisi dan ukuran gambar. Peralatan yang dibutuhkan tentu saja menggunakan komputer, estimasi waktu sekitar 1 menit. Keterangannya yaitu atur ukuran dan posisi gambar sesuai dengan kebutuhan agar tampilan dokumen RPP rapi dan terstruktur. Outputnya yaitu gambar tersusun rapi di dalam sebuah dokumen RPP. Yang kelima yaitu penginputan tabel. Peralatan yang dibutuhkan tentu saja menggunakan komputer. Estimasi waktu yang dibutuhkan sekitar 1-2 menit. Keterangannya atau langkahnya yaitu klik insert, kemudian pilih tabel dan tentukan jumlah kolom dan baris yang diinginkan sesuai kebutuhan. Misalnya untuk pembuatan jadwal atau daftar penilaian. Outputnya yaitu tabel berhasil ditambahkan ke dalam dokumen. Selanjutnya yaitu isi dan format tabel. Peralatan yang dibutuhkan yaitu komputer, estimasi waktu sekitar 3-5 menit. Keterangannya yaitu isi tabel dengan informasi yang relevan dengan RPP seperti rubrik penilaian atau jadwal kegiatan, dan atur formatnya yaitu tebal, ukuran font dan lain sebagainya. Outputnya nanti yaitu tabel itu sudah terisi dengan format yang diinginkan. Kemudian langkah yang ketujuh yaitu menyimpan dokumen. Peralatan yang dibutuhkan yaitu komputer, estimasi waktu sekitar kurang dari 1 menit. Langkahnya yaitu setelah pengisian gambar dan tabel tadi telah selesai semua, simpan dokumen dengan klik save atau save as. Outputnya yaitu dokumen RPP tersimpan lengkap dengan gambar dan tabel. Dan langkah terakhir yaitu selesai. Peralatan yang dibutuhkan yaitu komputer, dan outputnya nanti yaitu dokumen RPP yang telah selesai. Selanjutnya yaitu mengenai daftar isi. Daftar isi adalah bagian penting dari dokumen formal seperti buku, laporan, makalah, atau kaidah tulis ilmiah. Fungsinya adalah memberikan navigasi yang jelas kepada pembaca mengenai letak halaman setiap bagian atau subbab dari dokumen tersebut. Daftar isi ini biasanya berisi daftar bab, subbab, dan halaman yang terkait sehingga memudahkan pembaca dalam menemukan informasi yang dicari. Untuk permasalahan yang dihadapi di MI Al-Hidayah, beberapa guru belum terbiasa menggunakan fitur daftar isi otomatis, membuat proses menjadi rumit dan tidak efisien. Untuk solusinya, menggunakan fitur otomatis di Microsoft Word dan menyediakan template standar untuk kemudahan. Untuk langkah-langkahnya bisa dilihat di dalam flowchart. Yang pertama, pastikan Word terbuka dengan lancar. Peralatan yang digunakan yaitu komputer, outputnya dokumen Word siap. Selanjutnya, guru membuat kerangka dasar yang berisi bab, subbab, dan lain-lain. Peralatannya yaitu menggunakan keyboard komputer, outputnya menghasilkan kerangka dasar. Selanjutnya, langkah untuk menentukan level heading pada setiap judul. Peralatan yang digunakan yaitu komputer, output itu menghasilkan level heading. Selanjutnya yaitu memastikan apakah perangkat lunak mendukung penomoran otomatis atau tidak. Peralatan yang digunakan yaitu komputer, outputnya penomoran otomatis. Selanjutnya yaitu jika menggunakan heading styles, guru menerapkan heading tersebut pada setiap judul dan subjudul. Peralatan yang digunakan yaitu komputer, outputnya yaitu heading sesuai. Selanjutnya yaitu jika perangkat lunak tidak mendukung heading styles, maka guru perlu melakukan penomoran. Peralatan yang digunakan itu computer stores. Untuk outputnya penomoran manual. Selanjutnya guru menambahkan isi materi sesuai dengan kerangka yang telah dibuat. Untuk peralatannya yaitu menggunakan keyboard komputer, outputnya materi sesuai dengan kerangka.
Selanjutnya yaitu memastikan apakah penomoran sudah konsisten apa belum. Untuk peralatannya yaitu menggunakan komputer. Outputnya melihat penomoran sudah sesuai atau belum. Selanjutnya yaitu jika ada penomoran yang tidak konsisten, guru memperbaiki heading atau penomoran yang salah. Untuk peralatan yang digunakan yaitu keyboard komputer. Outputnya memperbaiki heading dan penomoran yang salah. Selanjutnya yaitu guru memastikan daftar isi sudah lengkap apa belum. Untuk peralatannya yaitu komputer. Outputnya kelengkapan dokumen. Yang terakhir yaitu proses selesai. Peralatan yang digunakan yaitu komputer, storage. Untuk outputnya menghasilkan file PDF. Lalu selanjutnya footnote. Footnote atau catatan kaki adalah alat yang digunakan dalam penulisan akademis dan literatur untuk memberikan informasi tambahan, sumber referensi atau penjelasan tentang penjelasan yang relevan tanpa mengganggu alur teks utama. Permasalahan dan solusi. Permasalahan di MI Al-Hidayah yaitu minimnya pemahaman dalam mencantumkan sumber atau informasi tambahan di footnote. Dari itu solusi dari sekolah tersebut yaitu melakukan pelatihan khusus dalam pembuatan footnote sesuai standar serta penggunaan alat bantu seperti Mendeley dan Zotero. Maka dari itu bagian dari yang pelaksana yaitu operator dan tata usaha yang melakukan pelatihan khusus seperti Mendeley dan Zotero. Untuk flowchartnya, pertama menyiapkan file yang akan diberikan footnote. Kedua, menempatkan tanda superscript. Yang selanjutnya membuka menu footnote di software penulisan. Selanjutnya menulis informasi footnote. Selanjutnya memastikan konsistensi footnote. Maksudnya ini apakah sudah sesuai panduan yang diberikan oleh operator atau belum. Selanjutnya menggunakan alat bantu. Alat bantu di sini seperti aplikasi tadi, yaitu aplikasi Mendeley dan Zotero. Selanjutnya memeriksa atau pemeriksaan tulisan footnote. Apakah penulisan tersebut sudah sesuai seperti judul sudah ada, tahun maupun tempat terbit. Selanjutnya yaitu convert file forward ke PDF. PDF sendiri adalah format file yang mudah diakses dan dikembangkan oleh Adobe System in struktur file PDF utama terdiri dari header, body, cross reference, table, dan trailer. Permasalahan dan solusi. Permasalahan di MI Al-Hidayah ini setelah kita observasi ada beberapa guru mengalami kesulitan dalam konversi dokumen dari Microsoft Word berubah menjadi PDF yang berdampak pada efisiensi kerja para guru. Untuk solusinya yaitu melakukan pelatihan praktis dalam menggunakan konverter online seperti I Love PDF. Untuk solusinya saya sudah membuat flowchart. Langkah yang pertama yaitu pastikan Word yang akan diubah ke PDF sudah tersimpan di dalam storage penyimpanan komputer yang mana outputnya berupa dokumen Word. Selanjutnya yaitu buka Google Chrome. Setelah Google Chrome akan muncul beranda dari Google Chrome itu sendiri. Kemudian ketik di kolom search konversi ke PDF. Kemudian akan masuk ke dalam aplikasi I Love PDF. Setelah itu upload file yang akan diubah ke PDF, diambil dari storage penyimpanan dari para guru, kemudian klik konversi ke PDF. Selanjutnya unduh file yang sudah diubah ke PDF. Untuk outputnya akan berubah menjadi file PDF dari file Word yang sudah diinginkan. Kemudian pilih lokasi penyimpanan file agar ketika mencari file PDF yang diinginkan tidak kesulitan. Outputnya itu berupa storage komputer dan semua langkah-langkah yang diberikan atau solusi yang saya berikan itu kurang lebih dari 1 menit. Kemudian selesai sudah file Word yang diinginkan berubah menjadi PDF. Baik, terima kasih. Apabila ada salah kata dari kelompok 5
Kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.